Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya tetap di rumah saja ya. Jangan dulu kemana-mana, ke mall atau ke tempat-tempat yang ramai. Baik, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita. Kira-kira nih, ada nggak yang tahu apa yang akan kita pelajari di hari ini? Di pertemuan yang ketiga ini. Ada yang tahu? Nah, pasti anak-anak bertanya, iya Pak Guru, saya belum tahu, Pak Guru kan belum disampaikan. Oke, baik. Sebelum materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini Pak Guru jelaskan, Pak Guru ingin sedikit mereview atau mengulang sedikit materi yang minggu lalu kita sudah terima. Ya, minggu lalu kita sudah mengerjakan latihan soal. Nah, latihan soal itu berisikan materi atau pembelajaran tentang apa? Alat komunikasi. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang alat komunikasi. Nah, itu di situ ada alat komunikasi zaman dahulu hingga zaman modern. Nah, anak-anak ada yang tahu salah satu dah alat komunikasi zaman dahulu apa? Ada yang tahu? Nah, alat komunikasi zaman dahulu salah satunya itu adalah apa? Lonceng. Nah, setelah itu alat komunikasi modern apa? Satu saja untuk contohnya. Handphone yang sering kita gunakan atau mungkin yang anak-anak sekarang lagi gunakan untuk menonton videonya Pak Guru. Oke? Nah, baik, kita lanjut ke materi pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang perangkat keras komputer. Tentunya anak-anak, ketika kita ingin menggunakan komputer, kita harus tahu dong alat-alat apa saja sih yang bisa disebutkan komputer. Nah, oke. Baik. Yang pertama, bukan alat komunikasi ya. Yang pertama, perangkat keras komputer. Nah, perangkat keras komputer ini, Pak Guru ulang lagi ya. Perangkat keras komputer ini itu terdiri beberapa alat ya. Nah, maka bisa disebutkan jadi komputer. Nah, yang pertama itu adalah apa? CPU atau CPU. Nah, CPU ini adalah otak suatu komputer. Jadi tanpa ada CPU ini atau CPU ini, komputer kita tidak bisa berjalan. Sama saja kayak contoh nih, kita tidak ada pikiran, tidak ada otak gini gitu kan. Setelah itu kita ingin melakukan sesuatu. Nah, tanpa ada perintah dari otak, maka kita tidak bisa melakukan sesuatu. Maka dari itu, CPU ini adalah komponen paling penting karena apa? Sebagai otak dari komputer. Jadi semua diproses oleh CPU, barulah kita bisa melihat hasil-hasil yang kita kerjakan. Ya, oke, ingat. Otak dari komputer itu fungsi dari CPU. Oke, kita lanjut ya. Yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah monitor. Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu enggak monitor itu fungsinya apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, oke, Pak Guru bantu ya. Monitor itu fungsinya untuk menampilkan hasil yang kita kerjakan di dalam komputer. Oke? Menampilkan hasil yang kita kerjakan di dalam komputer, atau bahasa biasa yang didengarkan oleh bahasa yang orang dengar di komputer itu alat output. Karena kita mengerjakan, setelah itu monitor ini menampilkan hasil yang kita kerjakan. Pak Guru, monitor itu seperti apa ya? Pasti anak-anak masih bingung ya, pasti gitu. Pasti ada yang bertanya seperti itu. Monitor itu tampilannya itu seperti TV. Ya, anak-anak pernah nggak lihat TV yang tipis? Nah, itu monitor, salah satu monitor. Ya, ada sih sebenarnya monitor yang ukurannya besar. Nah, ada juga yang ukuran kecil. Nah, tetapi untuk tampilannya hampir sama seperti kayak TV. Hanya bedanya kalau TV kita harus sambungan kabel atau antena dan sebagainya untuk menonton acara-acara berita-berita atau kartun. Nah,
Kalau monitor komputer itu kita biasanya gunakan untuk menampilkan ya apa yang kita kerjakan di dalam komputer. Oke. Ingat anak-anak, Pak Guru ulangi, untuk monitor ya, fungsi monitor itu untuk menampilkan hasil kerja di dalam komputer. Oke? Paham ya? Harapan Pak Guru kalian paham. Oke, yang selanjutnya adalah mouse. Nah, anak-anak yang biasanya pegang komputer atau laptop pasti tidak asing dengan mouse juga kan? Mouse itu kayak gimana bentuknya? Ada yang tahu? Mouse itu bentuknya tuh kayak tikus ya, kecil dia. Setelah itu kita bisa kita pegang dan dia punya kabel. Kabel itu terhubung dengan CPU. Nah, seperti itu. Jadi mouse itu fungsinya untuk menggerakkan kursor. Oke, anak-anak? Mouse itu fungsinya untuk menggerakkan kursor atau pointer. Oke. Ya, kursor atau pointer. Nah, kursor atau pointer itu seperti apa sih Pak Guru? Nah, kursor atau pointer itu modelnya tuh kayak yang kalian pernah nggak lihat di komputer kalian ketika kalian gerakan mouse-nya ada anak panah yang kecil itu? Nah, itu namanya kursor ya atau pointer. Oke, paham ya? Nah, jadi coba anak-anak nanti yang punya laptop atau yang punya komputer, nah itu kalian gerakan mouse-nya atau gerakan touchpad-nya kalau di laptop itu ya namanya. Coba kalian gerakan, itu ada kursor namanya. Bentuknya itu anak panah kecil. Nah, yang gerak-gerak itu namanya kursor. Oke? Nah, kalau di komputer yang menggerakkan kursor itu adalah mouse. Ya? Pak Guru ulangi ya. Mouse ini fungsinya untuk menggerakkan kursor. Jadi kita gerakan kursor kita, misalnya kita ingin membuka game, ya. Kita gerakan mouse kita untuk mengarahkan kursor itu untuk mengklik gamenya, untuk membuka gamenya. Oke? Paham ya? Nah, harapan Pak Guru kalian paham. Yang keempat itu adalah, ayo ada yang tahu? Keyboard. Nah, keyboard ini fungsinya untuk memasukkan huruf atau angka atau juga karakter yang kita inginkan. Nah, karakter itu contoh saja nih. Kalau karakter itu yang kayak buka kurung, tanda bintang, tanda seru, itu namanya karakter. Ya. Tetapi kalau huruf kan anak-anak mungkin sudah tahu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, L, M. Nah, seperti itu. Nah, itu huruf. Nah, kalau angka ya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke? Nah, seperti itu. Jadi fungsi keyboard itu untuk memasukkan angka, huruf dulu ya pertama ya, huruf, baru angka dan karakter. Oke? Nah, jadi tinggal kita tekan-tekan aja keyboardnya itu, nanti akan masuk di dalam CPU, baru ditampilkan monitor. Seperti itu. Paham ya? Oke, nanti kita belajar bersama lagi di pertemuan-pertemuan berikut untuk mendalami materi-materi yang lain tentang keyboard itu. Oke? Paham ya? Harapan Pak Guru kalian paham anak-anak. Baik, selanjutnya di situ juga ada, kalau di dalam perangkat keras komputer itu ada namanya printer. Nah, printer ini fungsinya itu adalah menghasilkan apa yang kita kerjakan di dalam komputer. Misalnya kita menggambar nih anak-anak. Kita menggambar, terus gambarnya kita mau tempel di dinding nih, di dinding rumah. Tapi karena di dalam komputer kita tidak tahu mau bagaimana tempel di dinding rumah, jadi kita membutuhkan printer. Printer ini untuk mencetak hasil gambar kita. Oke? Fungsinya itu untuk mencetak hasil yang kita punya di dalam komputer. Oke? Nah, printer ini adalah alat output biasanya yang didengar oleh orang-orang yang sering membahas komputer. Itu dia sebagai alat output karena dia menghasilkan
yang kita punya di dalam komputer. Oke, Pak Guru jelasin lagi sekali ya. Pak Guru diperjelas ya. Printer ini fungsinya untuk menghasilkan apa yang kita kerjakan di dalam komputer. Nah, hasilnya ini berupa kertas ya, yang ada hasil kerja kita. Misalnya gambar, nanti di kertas itu ada gambar. Nah, kayak gitu. Oke, next selanjutnya ya, ada juga namanya scaffold. Nah, anak-anak, scaffold itu fungsinya itu untuk mengatur daya atau mengatur listrik yang masuk ke dalam komputer kita, anak-anak. Kalau tidak ada scaffold, maka komputer kita bisa jadi cepat rusak karena tegangan listriknya itu langsung masuk ke komputer. Sama saja kayak kita makan pakai sendok nasi banyak-banyak gitu, tiba-tiba takutnya kita kekenyangan, sakit, jadi sakit perutnya. Sama dengan scaffold ini. Scaffold ini dia yang mengatur biar tidak terlalu banyak listrik yang masuk ke dalam komputer, biar tidak cepat rusak. Kayak gitu, anak-anak. Oke? Paham ya? Nah, yang terakhir ini adalah LCD proyektor. LCD proyektor. Nah, LCD proyektor ini fungsinya adalah untuk menampilkan hasil yang ada dalam komputer dengan tampilan yang lebih besar lagi. Nah, kalau monitor itu kan tampilannya sepenuh monitor itu aja, kecil ya. Nah, LCD proyektor ini untuk menampilkan gambar lebih besar lagi. Misalnya bisa kita tampilkan di dinding atau di media atau tempat yang lebih besar lagi. Ya, paham ya anak-anak ya? Harapan Pak Guru kalian paham. Oke, sekian dari penjelasannya Pak Guru. Harapan Pak Guru semoga kalian memahami penjelasan yang dari awal hingga akhir yang Pak Guru berikan ini. Dan mungkin anak-anak ada yang kurang paham, boleh tanya ke Pak Guru. Oke, nanti coba Pak Guru bantu dengan gambar-gambar lewat samping sini. Oke? Sip? Bisa ya? Oke, sekian dari Pak Guru. Selamat pagi. Bye-bye.